Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 20 bulan Maret ya di 2023 guys. Dan kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap seperti yang bisa terlihat di sini ya di Coin Market Cap menunjukkan kenaikan di 2,95% guys. Cukup bagus untuk mengawali hari ini. Ini keren banget ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya, di mana untuk Bitcoin mengalami kenaikan ya di 2,78% dalam waktu 24 jam ini. Keren banget guys. Kemudian untuk Ethereum masih merah ya di 0,11% guys. Kemudian untuk BNB hijau tapi tipis di 0,20%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya pergerakan dari altcoin tampaknya cukup lambat ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys yang cukup besar ya di 2%an guys. Ini sesuatu yang tidak biasa ya. Dan rata-rata pergerakannya hanya di 0, sekian persen sampai di 2% saja guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana perubahan dari pergerakan harga Bitcoin ya. Seperti yang terlihat dari chart di sini guys, seperti yang sudah kita prediksikan beberapa hari yang lalu ya, bahwa Bitcoin ini akan mencoba untuk retest lagi guys di area ungu ini ya, sekitaran harga 28.000 sampai di 28.500 guys. Dan sempat ya kemarin hampir menyentuh di 28.500. Ini keren banget ya. Dan untuk close candle-nya sekarang bisa dibilang cukup bagus ya. Meskipun bisa dibilang itu pas banget di area resisten yang cukup kuat guys, sehingga ada kemungkinan nanti pergerakan hari ini mungkin akan turun dulu guys. Dan ini pun juga sudah terlihat ya dari candlenya yang sudah mulai merah guys, tapi tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa informasi ya yang mungkin bisa dibilang itu cukup bagus untuk stimulus dari pergerakan harga Bitcoin ini guys. Dan kita tunggu aja nanti kejutan-kejutannya seperti apa. Dan untuk hari ini kita mulai saja ya untuk informasinya, kita awali dan tentu saja ya kita mencari informasi kenapa Bitcoin ini naik. Dan seperti yang dilansir di harian cryptoslate.com guys, dimana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini telah mencapai di 28.000 dolar guys. Ini keren banget. Dan ini menyusul informasi bahwa UBS guys ini membeli kredit Swiss senilai 3,2 miliar dolar ya. Dan ini informasinya cukup mengejutkan guys, karena beberapa hari yang lalu itu banyak beberapa institusi-institusi ya yang mencoba untuk menawar untuk bisa mengakuisisi kredit Swiss ini guys. Jadi UBS ini membeli kredit Swiss senilai 3,2 miliar guys, dan Swiss National Bank menawarkan likuiditas sebesar 100 miliar dolar sebagai bagian dari kesepakatan UBS. Ini adalah diskon 73% ya pada hari Jumat dari harga penutupan kredit Swiss kemarin. Kredit default swap UBS telah naik 2 kali lipat sejak berita bahwa UBS akan menyelamatkan kredit Swiss. Emas mencapai level tertinggi ya sepanjang masanya di 1.988 dolar guys selama sesi hari Jumat kemarin guys. Menyusul juga Bitcoin menembus di 28.000 dolar dan menembus di 200 moving average guys. Ini keren banget ya untuk time frame weekly-nya. Investor pun khususnya untuk Bitcoin ini sangat merasa bullish banget guys, karena volume spot dan juga derivatif ini merupakan yang tertinggi ya dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi menimbulkan sentimen positif yang bagus ya dari para investor Bitcoin tentunya guys. Informasi lebih lengkapnya ya masih dari CryptoSlate bahwa UBS ini menyelesaikan kesepakatan dengan Credit Suisse senilai 3,2 miliar menyusul tawaran dari Justin Sun guys. Presiden Swiss Alain Berset ini mengumumkan hasil kesepakatannya tersebut. UBS Group telah setuju untuk membeli bank Eropa yang sedang sakit ini guys, yaitu Credit Suisse senilai 3,2 miliar dolar menurut berbagai laporan pada tanggal 19 Maret kemarin. UBS akan membeli Credit Suisse. Presiden Swiss Alain Berset mengumumkan kesepakatan tersebut pada malam hari. Menurut laporan dari Associated Press, pemerintah menangani kesepakatan ini untuk mencegah krisis keuangan guys. Nilai kesepakatan tersebut meningkat sepanjang hari. UBS Group awalnya menawarkan untuk membeli kredit Swiss dengan harga 1 miliar dolar saja. UBS Group kemudian menaikkan tawarannya, dan meskipun Berset awalnya tidak mengungkapkan nilai kesepakatan, banyak laporan menempatkan nilai kesepakatan tersebut sebesar 2 miliar dolar guys. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, Associated Press menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bernilai 3,2 miliar dolar. Laporan saat ini juga menunjukkan ya bahwa Swiss National Bank akan menyediakan likuiditas sebesar 162 miliar dolar guys untuk UBS Group.
naik dari 54 miliar dolar seperti yang diumumkan sebelumnya. Credit Suisse mengalami masalah-masalah khusus menjelang penjualannya, dan meskipun perusahaan ini telah menghadapi skandal selama bertahun-tahun, masalah baru muncul ya pada tanggal 14 Maret kemarin ketika para manajer mengungkapkan kelemahan material dalam kontrol pelaporan keuangan bank ini, guys. Kekhawatiran seputar Credit Suisse menyebabkan nilai sahamnya turun dengan cepat, guys. Saham perusahaan CHF sekarang bernilai di 1,86 dolar ya, mewakili penurunan di 32,85% selama sebulan terakhir ini. Justin Sun membuat proposal kripto. Jadi, Justin Sun ini yang dikenal karena peran kepemimpinannya di Huobi dan juga mantan perannya sebagai CEO dari Tron, menawarkan untuk membeli Credit Suisse senilai 1,5 miliar dolar pada hari itu, guys. Justin Sun menulis dalam serangkaian tweet pada 19 Maret bahwa saya ingin mengajukan penawaran saya sendiri sebesar 1,5 miliar dolar untuk mengakuisisi Credit Suisse dan mengintegrasikannya ke dalam dunia Web 3.0, guys. Swiss merupakan salah satu negara yang paling ramah terhadap mata uang kripto di dunia. Justin Sun juga menulis bahwa penawaran awal UBS ini gagal, guys, dan menjelaskan rencananya sendiri untuk mengintegrasikan Credit Suisse dengan teknologi blockchain dan mata uang kripto. Dia mencatat bahwa Swiss adalah salah satu negara yang paling ramah terhadap kripto di dunia dalam hal regulasi. Tidak jelas ya apakah Credit Suisse dan pemerintah Swiss mempertimbangkan tawaran Justin Sun ini. Fortune menyatakan bahwa negara tersebut menganggap nasionalisasi sebagai satu-satunya alternatif yang memungkinkan untuk kesepakatan UBS, yang menyiratkan bahwa tawaran dari Justin Sun ini tidak dipertimbangkan secara serius, guys. Ini keren banget ya, tentu saja. Dan sebenarnya tidak hanya Justin Sun saja, guys, yang mencoba untuk mengakuisisi UBS ini. Ada beberapa institusi yang juga mencoba memberikan penawaran ya untuk akuisisinya. Tapi ternyata dari pihak Swiss itu sendiri kayaknya lebih baik diakuisisi atau diambil oleh pemerintah sendiri, guys. Dan menurut saya ini cukup bagus ya, dimana UBS yang menjadi institusi yang bisa atau yang diterima ya untuk bisa mengakuisisi Credit Suisse ini, guys, sehingga efek dari kejatuhan Credit Suisse ini tidak akan melebar kemana-mana, guys. Oke, kita akan update lagi nanti perkembangannya seperti apa, dan kita lanjut informasi berikutnya. Dan ini tentu saja tentang Bitcoin ya, dimana belakangan ini beberapa informasi ya yang bisa dibilang tuh sebagai sentimen positif ya untuk Bitcoin ini. Dan itu juga menjadi salah satu stimulus yang bagus kenapa Bitcoin sampai hari ini tuh masih terus nanjak, guys. Salah satunya seperti yang dilansir dari Yuda Today ya, dimana di sini diinformasikan Goldman Sachs ini menyoroti Bitcoin sebagai aset berkinerja terbaik, guys. Jadi Bitcoin telah melampaui aset dan sektor investasi tradisional seperti teknologi dan emas dalam hal imbal hasil absolut year to date dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, menurut data terbaru dari Goldman Sachs. Mata uang kripto terkemuka ini telah memperoleh 51% ya dalam imbal hasil absolute year to date, melampaui teknologi informasi kurang lebih plus 16%, guys. Layanan komunikasi plus 15%, diskresioner konsumen 11%, Russell 1000 growth jadi sekitar 10%, kemudian gold di 4% dan S&P 500 di 4%, guys. Sementara itu ya, sektor energi dan minyak mentah mengalami penurunan masing-masing sebesar 11% dan 14%. Harga minyak telah turun di level terendah ya sejak Desember 2021 karena fundamental yang lebih lemah dan kekhawatiran pasar yang lebih luas. Dasar pasar akan bergantung pada OPEC dan juga Amerika Serikat, guys. Dalam hal pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang diukur dengan rasio Sharpe, koin Bellwether juga menunjukkan ya kinerja yang kuat dengan skor 1,9. Ini lebih tinggi ya dari teknologi informasi sekitar 1,5, kemudian Nasdaq di 1,4 dan perawatan kesehatan sekitar minus 1,1, guys. Lonjakan harga Bitcoin baru-baru ini disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan bahwa Federal Reserve Amerika Serikat pada akhirnya akan menghentikan kebijakan moneternya, guys, yang hawkish. Mata uang kripto ini telah meningkat sebesar 35% ya sejak 10 Maret kemarin, yaitu ketika regulator menutup Silicon Valley Bank. Terlepas dari peringatan dari para analis pasar tentang kemungkinan koreksi, rebound Bitcoin telah lebih kuat ya daripada saham-saham di Wall Street, sehingga menarik perhatian para investor, guys. Ledakan Terra, FTX dan juga Celsius 3 Arrow Capital kemarin ya, serta pengetatan moneter global merusak kepercayaan investor ya. Merusak kepercayaan investor terhadap mata uang kripto pada tahun 2022 kemarin dengan Bitcoin mengalami koreksi besar-besaran, guys. Namun, Bitcoin mengakhiri minggu ini ya dengan kenaikan di 34%,
terbaik sejak Januari 2021 di tengah krisis perbankan yang sedang berlangsung yang mengindikasikan pergeseran narasi dalam persepsi mata uang kripto terbesar. Rally kripto selama krisis perbankan yang sedang berlangsung telah disambut baik ya oleh investor mata uang kripto yang putus asa guys setelah pasar bearish yang brutal, dan beberapa di antaranya telah menyarankan agar ada perubahan dalam cara pandang terhadap Bitcoin. Namun demikian, nilai Bitcoin masih sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat inflasi dan keputusan yang dibuat oleh Federal Reserve terkait suku bunga guys. Selain informasi itu tadi ya, ada info yang cukup menarik juga dari zcrypto.com, di mana di sini diinformasikan guys, mantan CTO dari Coinbase ini juga membuat taruhan besar bahwa Bitcoin ini akan melonjak melewati $1 juta guys dalam waktu 90 hari ke depan. Wow, ini keren banget ya jika benar-benar terjadi. Balaji Srinivasan, yaitu mantan CTO Coinbase dan juga mantan mitra umum di Andreessen Horowitz, telah menyetujui ya taruhan yang cukup besar bahwa Bitcoin akan menembus angka di atas $1 juta dalam waktu 90 hari ke depan. Srinivasan telah membuat taruhan publik ya pada kinerja harga Bitcoin. James Medlock yang memproklamirkan diri sebagai seorang demokrat sosial memperkasai taruhan pada hari Jumat dengan membuat penawaran publik untuk bertaruh kepada siapapun senilai $1 juta ya, bahwa Amerika Serikat tidak akan mengalami hiperinflasi. Mantan CTO Coinbase ini menyetujui taruhan tersebut beberapa jam kemudian. Anda membeli 1 Bitcoin, saya akan mengirimkan $1 juta. Ini adalah peluang sekitar 40:1 ya, karena 1 Bitcoin bernilai $26.000. Jangka waktunya adalah 90 hari, Balaji menjawab. Kemudian menambahkan bahwa jika Bitcoin tidak mencapai ambang batas $1 juta yang didambakan dalam waktu yang ditentukan, Medlock akan menang dan bisa menyimpan USDC senilai $1 juta. Stablecoin yang dipatok dengan dolar yang dikeluarkan oleh Circle dan 1 Bitcoin guys. Demikian pula jika Bitcoin bernilai setidaknya $1 juta pada tanggal 17 Juni nanti, maka ia akan menyimpan 1 Bitcoin dan USDC senilai $1 juta guys. Balaji siap mengirim USDC senilai $1 juta ke dompet escrow yang dikelola oleh tokoh kripto populer dan pembawa acara podcast Up Only, Jordan Fish, yang beroperasi dengan nama samaran Kobe atau orang lain yang ia sebutkan guys. Investor lainnya juga merasa nyaman ya untuk mentransfer dana ke kontrak pintar jika itu yang diinginkan oleh Medlock. Pemain poker profesional Amerika Isaac Hexton memutuskan untuk ikut bersenang-senang ya. Dalam sebuah tweet, Hexton mengatakan bahwa dia bersedia mengirim 1 Bitcoin ke escrow atas nama Medlock dengan catatan bahwa dia akan menerima semua kerugiannya jika dia kalah, dan tidak ada keuntungannya jika Demokrat Sosial itu menang selama dia berjanji untuk menyumbangkan 70% ke Give Directly. Kemudian pertanyaannya guys, akankah Bitcoin ini bernilai $1 juta dalam waktu 90 hari dari sekarang? Jadi Bitcoin sekarang ada di harga 27.200-an dolar ya, dan pada saat berita ini ditulis naik sekitar 36% dalam 7 hari terakhir. Koin nomor 1 ini di pasar ya berhasil mengatasi kegagalan di Silvergate kemarin, kemudian Signature Bank dan juga Silicon Valley Bank ya, yang melayani industri serta kekhawatiran inflasi untuk naik lebih tinggi minggu ini guys. Selain itu, Bitcoin telah terlepas ya dari pasar ekuitas untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, dengan harga naik sekitar 64% dibandingkan kenaikan S&P 500 sebesar 2,4% dan penurunan Nasdaq sebesar 14% pada tahun 2023. Dan meskipun tidak ada yang bisa menebak berapa harga Bitcoin pada atau sekitar tanggal 17 Juni nanti, tampaknya taruhan ini serius ya bagi kedua belah pihak dan mereka itu berniat guys untuk melakukannya. Waktu akan membuktikan guys apakah Balaji ini bisa memenangkan taruhan tersebut guys. Kita tunggu aja nanti pada tanggal 17 Januari apakah tebakan dari Balaji ini terbukti. Ini pasti akan sangat seru banget guys. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Crypto Plato ya, di mana Argentina ini mengalami inflasi dan sekarang itu lebih dari 100% guys inflasinya. Jadi tingkat inflasi tahunan Argentina melampaui 100% guys pada bulan Februari, menandai level tertinggi selama 30 tahun ya sejak periode hyperinflasi di negara ini pada tahun 1991 guys. Sementara itu, Bitcoin telah terapresiasi ya terhadap peso Argentina sebesar 20% selama setahun terakhir, meskipun pembukuan penurunan 34% terhadap dolar Amerika Serikat pada periode yang sama guys. Data pemerintah yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 6,6% di bulan ini saja, bersamaan dengan kenaikan 13,1% dari tahun ke tahun guys. Pelemahan mata uang negara ini dapat dirasakan secara real time oleh warganya. Irene Devita, 74 tahun, mengatakan kepada Guardian bahwa komunitasnya sedang berjuang ya untuk membeli sesuatu karena harus menanggung lonjakan biaya yang meningkat setiap minggunya guys. Argentina merupakan salah satu dari 10 negara ya dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia pada tahun 2022 kemarin dan meningkat
meningkat hampir 2 kali lipat ya dari tingkat inflasi bulan Maret lalu yang mencapai 55,1%. Wilayah ini juga memiliki tingkat adopsi kripto yang relatif tinggi, menempati peringkat ke-13 dalam indeks adopsi kripto di 2022 berdasarkan data dari Chain Analysis, meskipun bank sentral negara tersebut membatasi layanan terkait kripto, guys. Nigeria dan Turki memimpin Argentina dalam indeks yang sama, dan Nigeria yang juga menghadapi masalah inflasi yang hanya berfungsi untuk meningkatkan adopsi kripto. Karena pasokannya yang tetap, para bull Bitcoin sering menganggap aset ini sebagai lindung nilai inflasi jangka panjang, guys. Sebaliknya, bank sentral yang mengawasi mata uang yang relatif stabil seperti Bank of Canada berpendapat bahwa Bitcoin bukanlah lindung nilai inflasi karena volatilitasnya yang relatif tinggi. Akan tetapi, Bitcoin bereaksi kuat ya terhadap kebijakan bank sentral, dan aset ini naik 30% ya minggu ini setelah Federal Reserve menyuntikkan pinjaman sebesar 300 miliar dolar kepada bank-bank yang memenuhi syarat, guys. Jadi bisa dibilang, guys ya, Bitcoin ini menjadi salah satu tempat untuk menyimpan uang-uang dari Argentina ini daripada menyimpan dalam bentuk peso ya, yang sekarang mengalami inflasi yang cukup parah, dan pilihan terbesarnya di sini bisa emas ataupun kripto, dan hal ini adalah Bitcoin ya. Ini keren banget, dan ini tentu saja akan membuat ya Bitcoin semakin banyak dicari, khususnya untuk negara-negara yang mengalami inflasi, guys. Dan tentu saja ini akan membuat Bitcoin semakin langka dan harganya akan terus naik, guys. Kemudian informasi selanjutnya ya, dan informasinya cukup menarik, kita lansir dari theblock.co, di mana di sini ada yang namanya perang internal, guys. Ini telah pecah ya di DeFi lama karena karyawan nakal menolak rencana untuk mengeluarkan tokennya, guys. Jadi DeFi lama ini berencana ya untuk mengeluarkan kriptonya sendiri, guys. Dan memang tidak semua dari karyawannya itu merasa setuju ya dengan kebijakan ini, guys. Jadi seorang karyawan pseudonym DeFi lama yang dengan inisialnya OXNGME, kita baca Oxengmi aja ya, bercabang versi platform data blockchain setelah menuduh para pendiri perusahaan meluncurkan token tanpa dukungan, guys. Platform DeFi mengisyaratkan kemarin ya tentang airdrop token di Twitter setelah merayakan platform agregatornya ya yang mencapai volume 5 miliar dolar. Keputusan untuk meluncurkan token bertentangan dengan keinginan sebagian besar ya dari tim, menurut dua kontributor DeFi lama di Twitter. Oxengmi juga menambahkan ya bahwa orang yang mendorong token tersebut memegang kendali atas situs web dan akun Twitternya. Oxengmi adalah kontributor utama ya untuk aplikasi DeFi lama di GitHub. Beberapa kontributor kode teratas lainnya untuk repositori GitHub juga telah membagikan pesan Oxengmi untuk pindah ke platform baru, mengikuti dorongan untuk token, guys. Perusahaan induk DeFi lama yaitu Llama Corps telah membantah bahwa pengambil alihan yang tidak bersahabat sedang berlangsung, menunjukkan bahwa tindakan Oxengmi bersifat independen, guys. DeFi lama didirikan oleh Charlie Watkins dan Ben Hauser yang tidak banyak bicara, guys, dan banyak dari karyawan perusahaan ini menggunakan identitas samaran. Beberapa rincian lebih lanjut tentang para pendiri terungkap ketika perusahaan baru-baru ini ya meluncurkan situs web berita yang disebut DL News, dan platform bercabang Oxengmi saat ini di-host sebagai Llama.finance. Ini cukup menarik, guys, sebenarnya ya, kalau DeFi lama sebagai platform yang menyediakan informasi-informasi penting ya di seputar kripto, dan bisa dibilang DeFi lama ini menjadi salah satu website yang menjadi acuan ya untuk mengecek bagaimana TVL atau total value lock dari beberapa koin-koin kripto, guys. Dan ini menarik ya, jika banyak yang menggunakan DeFi lama, tentu saja antusiasme dari para pengguna DeFi lama akan setuju ya dengan adanya kripto yang dikeluarkan secara resmi ya oleh DeFi lama ini, guys. Tapi semua keputusan ada di DeFi lama itu sendiri, guys ya, dan kita tunggu aja update-nya nanti seperti apa. Apakah benar akan meluncurkan tokennya sendiri? Kita tunggu aja nanti, guys. Oke, dan masih kita tunggu ya saran dan kritik dari kalian semua. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di situ nanti kita bisa ngobrol banyak, guys, dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.